Pengertian autisme. Autisme adalah perkembangan yang abnormal atau masalah perkembangan pada interaksi sosial, komunikasi, serta kegiatan dan minat yang terbatas dan berulang. Sejarah autisme. Eugene Bleuler adalah seorang psikiater Swiss dan ahli dalam bidang eugenika. Kata autisme pertama kali digunakan oleh Eugene Bleuler untuk menerangkan dewasa penyandang schizophrenia yang sikap dan perilakunya tidak sesuai. Selanjutnya, Leo Kanner. Kata autisme diadaptasi oleh Leo Kanner pada tahun 1943 dengan kata autistik untuk menggambarkan 11 anak yang tidak mampu berhubungan dengan orang lain dan lingkungan dengan cara normal dan menunjukkan sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, penyendiri dan mempunyai sifat autistik. Yang kedua, tidak mampu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Yang ketiga, perilaku yang berulang, obsesif terhadap kesamaan. Yang keempat, potensi kognitif yang baik ditunjukkan dalam memori hafalan yang sempurna. Kanner menamakan gangguan yang terdapat pada anak tersebut dengan nama Early Infantile Autism. Selanjutnya, Hans Asperger adalah seorang ilmuwan dari Jerman mengidentifikasi kondisi seperti yang digambarkan oleh Kanner, namun dalam bentuk yang lebih ringan dan menamakan autistic psikopati atau sindrom Asperger. Faktor resiko gangguan autisme. Yang pertama itu ada faktor yang meningkat. 1. Usia ibu semakin lanjut dan semakin meningkat resikonya. 2. Komplikasi kehamilan dan kelahiran. 3. Kehamilan dengan jarak kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada faktor yang mengurangi. Konsumsi vitamin yang mengandung asam folat saat sebelum konsepsi, kehamilan sampai kelahiran. Ketiga, faktor yang tidak berpengaruh. Vaksin, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan selama 20 tahun, menunjukkan bahwa vaksin bukan penyebab dari autisme, menurut American Academy of Pediatrics. Kriteria autistic disorder berdasarkan DSM-4, minimal masing-masing 2 gangguan pada gangguan interaksi dan komunikasi. Yang pertama itu ada gangguan kualitatif pada interaksi sosial. A. Tidak mampu menjalin interaksi sosial non-verbal, kontak mata, ekspresi muka, posisi tubuh, gerak-gerik kurang tertuju. B. Kesulitan bermain dengan teman sebaya. C. Tidak ada empati, perilaku berbagi kesenangan atau minat. D. Kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional 2 arah. Yang kedua, ada gangguan kualitatif pada komunikasi. A. Tidak atau terlambat bicara, tidak berusaha berkomunikasi nonverbal. B. Bisa bicara tapi tidak untuk komunikasi atau inisiasi, egosentris. C. Bahasa aneh dan diulang-ulang atau stereotip. B. Cara bermain kurang variatif atau imajinatif, kurang imitasi sosial. 3. Perilaku yang terbatas, berulang dan bertolak pada minat dan kegiatan. A. Mempertahankan satu minat atau lebih dengan cara yang sangat khas dan berlebihan baik interaksi dan fokusnya. B. Terpaku pada suatu kegiatan ritualistik atau rutinitas yang tidak berguna. C. Ada gerakan-gerakan aneh yang khas dan berulang-ulang. D. Seringkali sulit terpukau pada bagian-bagian tertentu dari suatu benda. Penyebab autisme yang pertama itu faktor gen. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan gen tertentu meningkatkan risiko anak akan menjadi autisme. Jika orang tua membawa satu atau lebih dari perubahan gen ini, mereka mungkin diturunkan kepada anak, bahkan bisa muncul pada orang tua tidak memiliki autisme. Di waktu lain, perubahan genetik ini muncul secara spontan pada embrio awal atau sperma dan atau sel telur yang bergabung untuk menciptakan embrio.
Lalu ada faktor lingkungan. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan tertentu dapat lebih jauh meningkatkan atau mengurangi risiko autisme pada orang yang secara genetik cenderung mengalami gangguan autisme. Kriteria autistic disorder berdasarkan DSM-5. Yang pertama, kekurangmampuan yang persisten pada seluruh konteks komunikasi dan interaksi sosial, namun bukan karena keterlambatan perkembangan yang terjadi secara umum dan dimanifestasikan pada 3 dari hal berikut. A. Kekurangmampuan dalam timbal balik sosial emosional. B. Kekurangmampuan dalam menggunakan perilaku non-verbal dalam berinteraksi sosial. C. Kekurangmampuan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan individu lain. Yang kedua, adanya perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas dan berulang yang dimanifestasikan paling sedikit 2 dari hal berikut. A. Adanya bahasa, gerakan motorik serta penggunaan objek yang stereotip dan berulang. B. Kepatuhan yang berlebihan terhadap suatu rutinitas tertentu, adanya pola ritual dari perilaku verbal dan non-verbal, dan resistensi terhadap perubahan. C. Minat yang sangat terpaku dan terbatas dan abnormal baik secara intensitas dan fokus. D. Berreaktif atau hiporeaktif terhadap input sensori ataupun minat yang tidak biasa terhadap aspek sensori dari lingkungan. Yang ketiga, ada simptom. Simptom ada sejak usia dini, tidak bermanifestasi sepenuhnya sampai adanya tekanan sosial. Yang keempat, ada simptom. Simptom membatasi dan merusak fungsi hidup sehari-hari. Gangguan-gangguan yang menyerupai ASD. Yang pertama ada gangguan pendengaran sangat berat seperti komunikasi dan interaksi. Yang kedua ada CP atau cerebral palsy dengan kerusakan otak yang sangat berat. Yang ketiga ada MR atau mental retardation sangat berat, IQ di bawah 25. Yang keempat ada Rett syndrome, yaitu sebuah gangguan genetis dengan karakteristik mengalami fase normal 6-18 bulan, tidak sampai 2 tahun, kemudian kemampuan komunikasi menghilang dan muncul hambatan dalam mengontrol pergerakan tangan. Lalu yang kelima ada CDD atau Childhood Disintegrative Disorder. Itu gangguan perkembangan yang diakibatkan abnormalitas otak yang belum diketahui, mengalami fase normal hingga 3-4 tahun, kemudian mengalami fase penurunan perkembangan yang cepat dalam kemampuan komunikasi, sosial interaksi, perilaku yang terbatas dan berulang, dan pola perilaku yang berpola, kehilangan kontrol dalam kandung kemih dan pencernaan, muncul gangguan pemrosesan sensori yang parah. Lalu yang keenam ada Fragile X syndrome, merupakan gangguan genetis, kekurang panjangan lengan pada kromosom X. Karakteristik fisiknya yaitu lingkar kepala kecil, telinga yang lebar, flat-lip atau telapak kaki yang datar, dan gambaran perilakunya itu tidak bisa diam, bicaranya yang cepat atau berulang-ulang, hand feeling dan hand beating. Hand feeling yaitu mengepal-ngepal tangan, dan hand beating yaitu menggigit-gigit tangan. Lalu yang ketujuh ada Tuberculosis, itu gangguan genetik yang disebabkan adanya gangguan dalam gen di kromosom. Karakteristiknya itu dimulai dari tumor pada organ vital, pada otak, mata, jantung, dan kulit. Lalu ada yang ke-8 ada Landau-Kleffner, yaitu gangguan pada anak yang sangat jarang. Karakteristiknya mundurnya kemampuan berbahasa yang berhubungan dengan abnormalitas gelombang listrik di otak. Gangguan ini muncul di usia 3-7 tahun dengan gangguan yang terlihat dalam bahasa dan kesulitan interaksi. Lalu yang ke-9 ada Williams syndrome, yaitu gangguan genetis yang jarang, sampai sekarang belum diketahui penyebabnya, namun bukan karena faktor lingkungan dan psikososial. Yang ke-10 itu ada Childhood Schizophrenia. Identifikasi anak dengan ASD. Yang pertama,
karena banyaknya diagnosis yang menyerupai autism, maka diperlukan proses identifikasi yang komprehensif dan diperlukan berbagai tools yang mendukung. 2. Asesor harus memiliki pemahaman yang luas tidak hanya mengenai autism, melainkan mengetahui diagnosis-diagnosis lainnya agar tidak terjadi misdiagnosis.